Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Oke, buat kalian-kalian yang sudah nunggu-nunggu cerita dari Pangeran William Blentung-Blentung, aka Arman bukan Maulana. Kabar gembira untuk kalian nih, karena pasalnya kulit manggis kini ada ekstraknya. Kok ke situ? Iya, maksudnya episode kali ini gue akan membacakan lagi sebuah kisah pendakian horor, komedi, entahlah apa sebutannya. Yang pasti kali ini Arman melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango bersama tim pemburu Jablay. Yaps, yang dikomandoi langsung oleh Bang Buluk in the Sky. Sebuah hajat bertemakan janji suci di puncak Pangrango. Bang Buluk kembali mengajak rekan sependakiannya yang pastinya juga the one and only Kesatria Bergitar untuk menemani langkahnya mengucapkan sebuah janji suci di puncak Mandalawangi. Ya udahlah, tanpa basa-basi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Sikat. Di suatu hari yang cerah, terlihat Yoga sedang menggoda ABG yang berboncengan Matic tumpuk 3. Sedangkan gue sibuk ngisep udut sedalam angan. Asap putih pun melayang-layang yang terhembus dari mulut gue yang gak pernah dikecup oleh para ladies. Dan gue pun menyeruput kopi hitam dengan aroma Malika yang terbuat dari kedelai pilihan. Itu mah kecap ya? Masa gue seruput kecap? Gue menyeruput kopi hitam dengan aroma jelas lebih enak. Gue keselak ampas kopi. Banyak gaya siluman, ujar Adul. Gagal dah gue jadi brand ambassador nih kopi. Lu lebih cocok jadi brand ambassador Abu Gosok man, pungkas Yoga. Kemudian kami pun larut mengobrolkan iklan di TV-TV itu. Oh iya, gue pengen nanya nih sama kalian. Kalau iklan deodoran, kan suka ditongolin tuh ketiaknya. Kenapa ya kalau iklan pembalut nggak pernah ditolongin itunya? Bodoh amat lah, terserah lu man. Pertanyaan lu itu jebakan buat umat, jawab Yoga nyolot. Hahaha, ambekan lu Yok. Akhirnya Bang Buluk pun datang dengan berbonceng wanita yang rada menggugah selera para lelaki. Udah lama ya nunggu? Tanya Bang Buluk. Lagu lama bang ah. Kenalin nih, ini teman gue namanya Septi. Jadi dia mau ikut naik bareng kita. Wah boleh tuh bang. Yoga mulai kesemsem. Wah kayaknya gue ngikut naik nih bang, ucap si Adul. Septi pun mulai mengenalkan dirinya di tengah para lelaki yang hobinya nyolong rambutan itu. Hai, gue Septi. Hai juga, gue Robert, jawab Yoga. Anjrit Robert. Robert apa Rohman lu? Gumam gue. Kenalin, gue Rogers, ucap Adul. Ya Rogers. Rogers apa Rosid? Waduh, gue pakai nama siapa nih? Semua pada pakai nama Inggris. Hai bang, kenalin gue Septi. Oh iya, kenalin, nama gue Alexander Tembelek. Setahu gue, tembelek itu rebon yang diadon terus digoreng kering buat tambahan madang di warteg, ucap Adul. Udah, jangan bercanda aja. Orang mas seriusan ini mau kenalan, ujar Bang Buluk. Iya, gue Yoga, yang ini Adul, dan yang itu tuh dia Arman. Yoga mengenalkan. Kayaknya hormon pendewasaan Yoga dan Adul kali ini merespon dengan baik dari curi pandang yang dilakukan oleh dua pria terpea ini yang ngefans banget sama Wiro Sableng. Kemudian Mela dan Mega pun mulai datang dengan pesonanya yang aduhai. Maaf ya gue telat, ucap Mela. Lu telat berapa hari Mel? Terus sekarang udah dapat belum? Tanya gue. Apaan sih man? Lu kira gue hate? Jadi pendakian ini sebenarnya hajat Bang Buluk yang punya niatan di puncak Gunung Pangrango alias Mandalawangi. Jadi gue diminta untuk ikut dan berkontribusi di hajat pendakiannya ini. Nunggu Tio ya? Tapi kayaknya Tita gak bakal bisa ikut deh. Kenapa emang bang? Tanya Mega.
Kata Tita sih mau nemenin anaknya hadir di acara ultah tetangganya. Jadi cuma Bang Tio doang gitu yang ikut? Ucap Mela. Dan kemudian Bang Tio pun datang. Kami pun mulai mempersiapkan semuanya yang menyangkut dengan pendakian esok. Setelah kongko dan ngopi bareng, berhubung di sini si Adul juga doyan ngudut, jadi rada ada temennya lah gua. Dul, lu demen ya sama si Septi? Apaan sih bang ah? Sini Dul, gua ajarin nih jampeknya, biar dia juga demen sama lu Dul. Males gua denger lu bang ah. Lu kan suka bercandain orang. Adul pun mulai curiga. Serius gue Dul, Mela aja sampai rela ngorbanin diri nyeduin kopi buat gua. Emang apaan bang jampenya? Nih lu baca, leng-leng buleng selama 100 kali. Dibaca doang apa sehabis sholat bang bacanya? Lu ya, ada sholat kalau mau mela cewek doang. Lah terus gimana bang? Adul pun mulai penasaran. Lu baca leng-leng buleng 100 kali sambil liatin tuh matanya Septi. Berhasil kagak nih bang? Berhasil mah kagak, leng-leng buleng mah iya otak lu. Gue pun ngakak kala itu. Singkat cerita, hari pun mulai bergerak. Seraya kami bergerak menuju lokasi Gunung Pangrango di Bogor. Setibanya di Cibodas, Bang Buluk pun mulai mengurusi Maksi. Dan inilah momen di mana udut featuring kopi hitam bergelut dengan nuansa alam yang memanjakan mata. Kemudian setelah beres mengurusi Maksi, Bang Buluk pun berbisik ke gua kalau Septi ini sebenarnya orang yang mempunyai kemampuan Indofood, Indigo. Man, gue pengen ngasih tahu aja nih satu hal ke lu. Apaan bang? Septi ini Indigo. Tio juga udah gue kasih tahu sebelumnya. Oke bang, laporan siap diterima. Dan setelah briefing, kami pun mulai packing dan packaging perlengkapan. Lagi dan lagi, kalau sama tim ini, pasti start itu sip malam terus. Mana bawa bocah Indofood lagi. Bismillah, itulah ritual kami sebelum memasuki hutan tropis puncak Pangrango. Perjalanan kurang lebih 30 menit. Septi kala itu sudah mulai berinteraksi dengan makhluk sekitar. Ini pendakian pertama dia, dan ini juga hal pertama bagi gua, muncak bareng orang Indofood. Pergi, ucap Septi sembari menghempaskan tangannya. Udah cek sound lagi aja, baru juga mulai, ucap gua. Ya udah sini dekat aku aja, nanti aku jagain deh, ujar Adul merayu. Lah Dul gundal gandul, lagu lu kayak security perumahan. Ya namanya juga usaha bang. Jangan lupa Dul, jampe gue baca biar makin lengket sama lu. Jampe apaan man? Tanya Mela. Jampe leng-leng buleng Mel. Jangan dengerin Mel, ujar Adul menengahi pembicaraan kami. Dan tiba-tiba dedaunan pun bergerak ribut. Logatnya kayak ada orang yang menerobos dedaunan tersebut. Tahan, sontak Bang Buluk. Kami pun memberhentikan langkah mendadak. Itu makhluk hitam yang tadi ngikutin kita bang, ujar Septi. Shh, udah ya Sep, tenangin diri lu dan fokus aja ke depan. Mega saat itu menenangkan. Kemudian kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Memang kala itu dedaunan bergerak seirama dengan langkah gua dan tim. Sesekali Septi melirik ke arah daun tersebut. Ketakutan pun nampak jelas dari gerakannya. Rada berat nih naik, apalagi ada niatan Bang Buluk. Ditambah bawa cewek Indofood. Bentar-bentar jerit, bentar-bentar ngomong sendiri. Tapi yang bikin gue salut, ini cewek gak nangis kalau berhadapan sama penghuni gunung sini. Mungkin udah biasa juga kali ya. Man, gue merinding banget. Mau gue peluk Mel? Enggak ah, di rumah aja, ucap Mela manja. Sebenarnya situasi ini biasa aja. Cuma gelagat Septi yang bikin semua nampak seram. Suka kaget gue kalau dia udah ngomong sendiri. Menurut dia sih, dia juga mau tutup mulut. Cuma dia gak sanggup kalau penghuni di sini manggil-manggil namanya.
Jangan ganggu aku. Aku gak pernah ngerasa punya urusan sama kalian. Teriak Septi saat itu. Dan setelah melewati Telaga Biru, mungkin Bang Buluk rada keganggu juga sama ucapan Septi. Di Batu Kukus, kita pun kembali rehat dan mengubah rundown perjalanan. Break dulu ya, ucap Bang Buluk. Mungkin semua paham maksud Bang Buluk. Kita tukar posisi ya. Saat itu Tio pun ditempatkan di tengah dengan Bang Buluk, Mega, Septi, dan Yoga di depan Tio. Sedangkan gue ditempatkan di belakangnya dengan Mela, gua, dan Adul sebagai sweeper. Mungkin Bang Buluk sengaja menduetkan gue dan Adul di belakang lantaran kita berdua orang yang paling rame, sehingga Septi bisa rada nyaman dengan candaan kita berdua di belakangnya. Ditempatkannya Tio di posisi sentral ini pun bisa mengawasi barisan depan maupun barisan belakangnya. Dul, belakangnya. Pengalaman lu gue butuhin sekarang. Siap bang. Lu sama Arman di belakang Dul. Waduh bang, sosok ini nih yang paling males gue hadepin. Dul, lu kalau jadi cowok itu jangan males-malesan. Kagak kepake lu sama mertua lu ntar, ucap gue. Bukan males masalah itu bang, gue males dicandain mulu sama lu. Dan setelah break kurang lebih 10 menit, kami pun melanjutkan perjalanan menempuh janji suci Bang Buluk. Janjimu terlalu suci bang bagi gua yang menemani pendakian ini. Kemudian Septi pun mulai diam di tengah hutan lumut dengan kondisi dingin yang merangsak masuk ke rongga hidung. Dan tiba-tiba terdengar suara bisikan yang memanggil. Kosim, Kosim. Man. Apaan sih Dul? Lu sakit tenggorokan Dul? Ada suara man. Iya biarin aja, gue juga denger Dul. Masalahnya dia manggil nama Kosim man. Lah emang kenapa Dul? Kosim kan babe gua man. Obrolan kecil gue dan Adul pun mengantar tim dengan langkah demi langkah. Tapi suara itu pun kembali terdengar di telinga. Kosim, Kosim hitam. Man ada lagi man, ucap Adul. Iya Dul, gue juga dengar. Babe gua man, dikatain hitam. Lah emang babe lu hitam kan Dul? Saat itu kami terus melangkah dengan suara binatang malam kerap mengagetkan gua dan tim. Namun suara bisikan itu kembali terdengar oleh Adul. Kosim, Kosim. Bisikan itu terus menghantui Adul yang terasa terngiang-ngiang di telinganya. Kosim geblek. Seketika gue pun ngakak. Gak kuat gue nahan candaan ini. Kurang asem lo man. Kirain gue beneran ada suara. Gue pun saat itu hanya ngakak. Lu kenapa sih berdua? Pada ribut aja. Tanya Mela. Tuh Mel, kirain gue suara penampakan kali. Gak taunya suara dia nih. Mana ngatain babe gue hitam lagi. Lagian lu terlalu parno Dul, ucap Mela. Gue pada waktu itu cuma bisa ngakak doangan. Nih kayak gini nih kalau asumsi kita di alam liar. Mikirnya dedemit aja. Pasti suara apa aja disangkut pautin dedemit. Positive thinking aja lah. Selama kita tidak merusak, buang najis sembarangan, dan menjaga kearifan lokal, insya Allah perjalanan seram, tapi nggak menjadi malapetaka. Contoh kecilnya ada pada cerita gua yang pendakian pertama penuh teka-teki misteri. Dan singkat cerita, akhirnya kami pun tiba di kandang batu. Saat itu kami membongkar keril, membedah logistik, dan semua kebagian jatah minumnya masing-masing. Kita rehat di sini ya, ujar Bang Buluk. Semua pun terlihat lelah malam ini, kecuali Adul. Rada ada keselnya mungkin, gara-gara yang tadi. Bang, ngakem di mana nih? Tanya Tio. Kandang badak aja lah. Semua pun sibuk dengan cemilannya masing-masing.
Sebenarnya gue rada nggak nyaman di tempat ini. Kayak ada putih-putih gitu, tapi masih kelihatan jauh. Mega dan Mela serta Septi asik melepas dahaga yang sesekali mereka bersenda gurau. Kadang hati ini pun ikut berbicara. Senyum Mela bagi gue adalah cinta penuh makna, hingga lupa akan kisah cinta yang lain. Semoga lu bisa ngerti, Mel, kalau kata dan puisi gak berarti lagi. Sementara Bang Bulu, Tio, dan Yoga asik membicarakan progres pendakian ke depannya. Sedangkan Adul, asisten gua, was-was masak kopi kagak matang-matang. Jadi Adul ini pendaki dengan banyak pengalaman, sering ditempatkan di belakang. Tapi orangnya rada curhat baik kalau lihat penampakan. Nggak panikan sih, tapi sering jadi bahan candaan gua. Kalau urusan liwat, Adul jagonya. Dul, lu masak air apa masak diri lu sendiri sih? Lama bener. Bentar bang, ini juga udah kelar. Gue pengen ngopi nih, rada nggak yoman soalnya di sini. Menurut cerita, konon katanya di kandang batu tempat yang lumayan bikin merinding disco. Interaksi Septi dengan makhluk di sini pun memberi bukti kalau mitos itu benar adanya. Iya, aku cuma mau istirahat di sini, ucap Septi pada angin. Dul, lu kalau pacaran sama dia enak Dul. Enak apanya bang? Enak lah, nanti lu punya tanda terbang. Amit-amit ku bang. Dengerin Dul dia ngomong apa. Itu patokan buat kita. Mana tempat yang serem, mana tempat yang asoy buat ngopi. Jelas gue berbisik. Iya bang, kita dengerin aja. Dan setelah istirahat di tempat gerak, kami pun mulai melanjutkan perjalanan menuju area kandang badak. Soalnya rada ngos-ngosan juga ini badan. Pengen banget dah rebahan. Tapi tiba-tiba Bang Buluk kembali berhenti. Karena saat itu kami dihadang oleh sosok wanita yang memakai daster putih dengan wajah setengah glowing, tapi setengahnya lagi nyeremin. Sosok tersebut berada tepat di jalur trek yang tidak bergerak sedikit pun. Kami pun hanya bisa memandangnya, dan makhluk itu pun terus berada di depan dengan sensasi seramnya. Gimana nih bang? Nunggu dia pergi dulu, jawab Bang Buluk sembari memperhatikan makhluk tersebut. Gue dan Adul pun hanya kebagian seremnya, pengen banget ngeliat, tapi banyak barisan yang menghalangi. Mel, ada apaan sih? Lihat deh man. Mela pun memberikan space ke gua. Setelah gua masuk ke space itu, dan segeralah gua langsung kembali ke barisan semula. Bang, ada apaan? Tanya Adul. Ada ibu kosan Dul. Ngumpet lu, buruan. Kan lu belum bayar kosan 2 tahun. Serius bang? Lihat deh Dul. Kemudian Adul pun menggeser barisan tim, dan kemudian dia kembali ke belakang. Gimana Dul? Iya bang, ibu kosan. Serem juga bang. Akhirnya Septi pun memberanikan diri untuk berinteraksi dengan makhluk tersebut. Kemudian makhluk itu pun pergi dengan buramnya yang memberikan efek merinding di setiap kepergiannya. Mel, Septi keren juga ya bisa interaksi. Lu mau man? Ogah banget gue Mel. Gue interaksi sama lu aja abis dicubitin. Apalagi sama kayak begituan, bisa digidot-gidotin pala gue. Kemudian kami pun berjalan dengan medan bebatuan. Berjalan bersama, namun dengan sifat yang berbeda-beda. Kita terlalu terlena dengan gemerlap kota, sehingga nuansa alam seperti ini menjadi daya tarik yang baru kami sadari keindahannya. Alam ini memang indah. Kami berharap pendakian ini terus ada, dan biarkan anak cucu kami yang melangkah ke depan selanjutnya. Dan tepat tengah malam, akhirnya sampai juga di kandang badak. Aduh, nyeri cangkang Bongkar membongkar keril pun dimulai. Kami pun sibuk dengan tugasnya masing-masing. Nampak di sana ada 2 tenda yang sudah terlebih dahulu stay di area ini. Tapi sesuatu mengagetkan terjadi.
di mana Yoga berlari terbirit-birit dengan air yang dibawanya. Mukanya pun pucat, bak dikejar sesuatu yang menakutinya. Kenapa lu? Tanya Mega. Pokoknya itu aja. Yaudah, mana airnya? Tanya Mela. Nih Mel. Dan setelah Yoga membawakan air dengan perasaan takutnya, kami pun dibuat dengan tugasnya masing-masing. Acara masak-memasak pun berlangsung asik, yang sesekali Septi kadang gelisah. Sep, di sini ada makhluk apa aja? Tanya gue berbisik. Tuh bang, di sebelah sana, dekat Bang Buluk, ada wanita dengan dasternya. Mamam lu Bang Buluk, gumam gua. Makhluk itu lagi ngapain, Sep? Lagi ngawasin kita, Bang Arman. Ya udah, lu jangan tengok-tengok ya. Nanti lu dikira nyontek lagi. Bang Arman mah dikira lagi ujian sekolah kali. Sindir Mela. Itu tandanya dia lagi manasin mesin, Sep. Ucap gua seraya menjauhi Septi. Daripada gua kena sewot di sini, mendingan gua kasih Adul yang lagi sibuk ngiris cabe buat madang. Dul, gua lagi sibuk bang, jangan dulu bercanda. Kata Septi, di depan lu ada ibu kosan Dul, yang lagi duduk sambil liatin lu. Serius bang? Tanya aja langsung ke Septinya sono. Bodoh amat lah bang. Ya udah Dul, bye-bye lu di sini. Gua mau ke anak-anak dulu. Dan seketika Adul pun langsung ngibrit ngejar gua. Sinar rembulan memaksa masuk ke rongga dedaunan pohon yang padat. Aroma masakan pun mengalir deras, mampu mencabik rasa takut yang entah apa yang harus ditakuti. Wanita seakan bertanggung jawab dengan keadaan ini. Keadaan di mana kami semua membutuhkan asupan gizi untuk terus bisa melangkahkan kaki membelah sunyinya malam ini. Siap dihidangkan, seraya Mega yang sesekali mencium masakannya. Seketika keadaan pun menjadi hening. Semua fokus mengisi tenaganya masing-masing. Limbah makanan pun kami bersihkan. Alam akan murka bila melihat limbah ini. Dan sehabis makan, kami pun tak kunjung larut dalam lelap yang obrolan kecil mewarnai malam ini. Handphone pun di sini tak berarti lagi. Saatnya nyalakan api. Kali ini mood gue lebih ke teh manis. Mela pun menghampiri dengan teh manis di tangan dan jarinya yang lentik, menyuguhkan dengan ikhlas tanpa keluhan. Yang sesekali tangannya menjambah ke rambut gue yang koyah oleh lelah. Rambut gue pun mulai diikatnya dan dia pun berucap, Neti derit, abis ini tidur ya. Rasa takut bisa kambuh, tawa pun bisa kambuh, bahkan gila sesekali pun bisa kambuh. Namun cinta pasti akan selalu tumbuh. Sisa cahaya pun lenyap diinjak dengan paksa oleh Mela. Tidur man. Iya. Waktu pun beranjak dini hari, yang seakan gue gak mau memejamkan mata. Belum tidur bang? Belum. Sini Dul, kita seruput teh hangat. Cewek Indofood udah tidur belum Dul? Udah bang, cuma kita doangan ini yang masih melotot. Dan tiba-tiba ada sekelompok pendaki yang berjumlah 3 orang yang menundukkan kepalanya melewati gua dan Adul gitu aja. Bang, ada yang turun tuh 3 orang. Emang kenapa Dul? Jam segini dia turun. Kenapa nggak ngecamp aja ya di puncak? Mungkin dia takut kehabisan stok nasi uduk kali Dul di bawah. Yaudah ayo Dul masuk tenda. Gue juga merinding nih. Segeralah gue dan Adul ngibrit masuk ke dalam tenda. Emang semenjak lewatnya orang bertiga tadi, nuansanya jadi serem banget. Kemudian serangan optik membuat mata terasa berat. Sedikit ritual mata pun ikut terpejam. Namun tak berapa lama, suara gaduh Adul yang sesekali terdengar ramai sempat mengusik nikmatnya tidur gua kali ini.